Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan laporan kelompok hasil gathering information user unit. Sebelum memulai memaparkan hasil kerja kelompok kami, izin memperkenalkan diri dari anggota kelompok 4. Yang pertama, saya Era Frivaresi Lambang, NRP 72, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Prakoso, NRP 60. Bisa dilanjutkan teman saya. Ya, izin masuk. Perkenalkan nama saya Revaldi Duta Permana dengan NRP 77. Bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hendro Gato Nava, NRP 79. Baik, terima kasih atas pemaparan perkenalkan dari kelompok 4. Selanjutnya kita akan membahas hasil laporan kelompok dari kelompok 4. Yang pertama, di kelompok 4 membahas tentang sistem pemesanan makanan di kantin kampus PPNS. Untuk fokus kami adalah pre-order makanan dan sistem pembayaran. Selanjutnya pada metode catering kita atau metode yang kita gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama wawancara. Ya, kita mendapatkan beberapa narasumber untuk mengetahui dari pandangan mereka terkait ide-ide kita dan realisasi di lapangan. Dan selanjutnya kita juga menerapkan secara observasi, yang mana kita terjun langsung pada tempat atau kantin PPNS. Dan yang ketiga yaitu pengisian kuesioner. Jadi pengisian kuesioner ini kita bagikan nih ke teman-teman mahasiswa PPNS terkait pendapat-pendapat, saran, dan kritikan yang mana bisa kita kembangkan, lalu kita kolaborasikan nih terkait dari ide bisnis kita atau sistem pemesanan makanan kantin kampus, pre-order makanan, dan pembayaran cashless, seperti itu. Untuk ringkasan proses ini adalah customer mencari tempat untuk memesan dan melakukan booking serta melakukan pembayaran melalui aplikasi. Channel menerima pesanan, melihat detail pesanan, dan mengelola pesanan. Aplikasi menghubungkan semua proses agar transaksi dapat berjalan secara lancar. Baik, untuk hasil wawancara yaitu yang pertama, kita memiliki narasumber yaitu Zaid, yaitu mengeluhkan bahwa kantin hanya menerima pembayaran tunai sehingga menyebabkan antrian panjang ketika uang tidak pas. Ditambah lagi koneksi wifi kampus yang lambat memperburuk kondisi tersebut. Untuk yang kedua yaitu Tiara, itu menyampaikan bahwa kapasitas tempat di kantin PPNS terbatas, sehingga banyak mahasiswa memilih makanan di kantin PENS atau membungkus makanannya. Untuk keempat yaitu hasil observasi kami, yaitu di tempat di kantin PPNS tersebut. Jadi berikut ini adalah hasil kuesioner yang kita dapatkan. Didapatkan 29 respon, yaitu salah satunya mungkin setiap booking bisa dikasih tenggat waktu, dikarenakan kadang sering bertemu dengan yang duduk-duduk aja dan makan atau minum sudah habis selama 1 jam. Lalu ada juga yang memberikan pendapat bahwa menurut saya sistem seperti ini tidak efektif jika diterapkan di kantin PPNS. Karena PPNS sendiri memiliki banyak tempat duduk, kebanyakan mahasiswa setelah membeli makanan di kantin, mereka pergi ke tempat yang menurut mereka nyaman seperti di sebelah parkiran PPNS, sebelah lapangan basket, maupun di kursi setiap jalan yang ada di PPNS. Lalu berikut adalah hasil responden kuesioner yang kita dapatkan. Bisa dilihat di layar. Kemudian hasil kebutuhan user yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus menyediakan fitur pembayaran non-tunai agar mahasiswa dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat.
Yang berikutnya, sistem harus menampilkan status pesanan secara real time agar mahasiswa mengetahui kapan pesanannya siap. Kemudian, sistem harus memungkinkan tenan untuk menerima dan mengkonfirmasi pesanan secara otomatis melalui aplikasi. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, aplikasi harus memiliki koneksi yang stabil meskipun jaringan WiFi kampus lambat. Yang kedua, antarmuka aplikasi harus mudah digunakan oleh mahasiswa dan tenan. Kemudian yang terakhir, sistem harus memproses transaksi dalam waktu kurang dari 3 detik. Selanjutnya yaitu user story. Berikut adalah user story milik kelompok kami. Yang pertama, sebagai mahasiswa saya ingin bisa membayar menggunakan e-wallet, sehingga saya tidak perlu menunggu lama saat antri. Lalu yang kedua, sebagai mahasiswa saya ingin melihat daftar menu dan harga sebelum memesan sehingga saya bisa memilih dengan cepat. Lalu yang ketiga, sebagai tenan, saya ingin menerima notifikasi pesanan masuk sehingga saya bisa menyiapkan makanan tepat waktu. Lalu yang keempat, sebagai mahasiswa, saya ingin mengetahui estimasi waktu pesanan selesai sehingga saya bisa mengatur waktu istirahat dengan baik. Lalu yang terakhir, sebagai tenan, saya ingin melihat riwayat transaksi sehingga saya bisa memantau penjualan harian. Ya, selanjutnya pada kesimpulan yang mana dari hasil observasi, dari hasil kuesioner hingga hasil wawancara, kita mendapatkan kesimpulan yaitu mahasiswa menginginkan sistem pembayaran non-tunai agar proses transaksi menjadi lebih cepat dan tidak menimbulkan antrian yang panjang. Yang mana kita melihat dari kemajuan teknologi yang sekarang banyaknya e-wallet hingga akun-akun bank yang bisa kita miliki secara digital. Mereka juga ingin tetap aplikasi berfungsi baik meskipun koneksi wifi kampus lambat. Ya, diharapkan dari aplikasi yang kita buat bisa mengoptimalkan dari pelayanannya meskipun dengan fasilitas terbatas, serta dapat menampilkan status pesanan secara real time. Nah, pastinya dari teman-teman nih menginginkan gimana sih atau lagi proses seperti apa untuk makanan kita, pesanan kita, biar kita tuh benar-benar tahu apakah pesanan kita itu sudah dimasak atau sudah diterima atau bahkan sudah siap ambil. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari tenan. Nah, tenan mengharapkan sistem yang memudahkan mereka menerima dan mengonfirmasi pesanan secara otomatis. Ya, dari hal ini kita melihat bahwasanya tenan secara realistis atau secara lapangan itu masih kesulitan untuk menerima pesanan karena banyaknya pembeli daripada pelayanan. Nah, otomatis kita menerapkan dari pelayanan kita dan memaksimalkan dari pesanan online, serta menampilkan detail pesanan dengan jelas agar dapat menyiapkan makanan dengan tepat waktu. Nah, dalam detail pesanan ini kita dapat menyiapkannya secara cepat dan detail hingga para customer bisa tahu nih untuk status pesanan mereka. Dan terakhir yaitu mereka ingin melihat riwayat transaksi untuk memantau hasil penjualan harian. Jadi selain menguntungkan untuk customer juga menguntungkan untuk tenan, yang mana riwayat penjualan ini bisa juga dimasukkan dalam anggaran mereka untuk dipantau secara langsung seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu daftar use case, yaitu use yang pertama yaitu registrasi akun. Aktor utamanya yaitu customer dan juga aplikasi. Untuk tujuannya membuat akun pengguna baru agar bisa menggunakan aplikasi. Untuk use case kedua yaitu login dan manajemen profil, yaitu aktor utamanya yaitu customer dan juga tenan. Tujuannya masuk dan melengkapi profil tersebut. Untuk use case ketiga yaitu find spot, aktor utamanya yaitu customer. Tujuannya yaitu mencari tempat makan atau tenan yang tersedia di kantin.
Use case keempat yaitu order, aktor utamanya yaitu customer. Tujuannya itu melakukan pemesanan makanan atau minuman dari tenan yang dipilih. Use case kelima yaitu booking, aktor utamanya yaitu customer dan juga sistem. Tujuannya melakukan konfirmasi pesanan agar spot pesanan tercatat di sistem. Untuk use case keenam yaitu payment, aktor utamanya yaitu customer dan juga aplikasi. Tujuannya melakukan pembayaran non tunai melalui aplikasi. Use case ketujuh yaitu incoming order, aktor utamanya yaitu tenan, menerima dan meninjau pesanan baru yang masuk. Untuk use case ke-8 yaitu order detail, untuk itunya yaitu tenan, dan juga fungsinya untuk melihat dari pesanan pelanggan untuk disiapkan. Use case ke-9 yaitu check out untuk customer dan juga fungsinya menyelesaikan pesanan setelah makanan diterima. Use case ke-10 yaitu riwayat transaksi customer dan juga tenan, fungsinya untuk melihat daftar transaksi yang sudah dilakukan. Use case ke-11 yaitu notifikasi status pesanan dari aplikasi, mengirim notifikasi kepada pelanggan mengenai status pemesanan atau konfirmasi siap dan selesai. Berikut dari diagram use case yang kita gunakan, yang mana dari find spot yaitu menentukan dari hubungan customer sama aplikasi, yang mana find spot, order, booking, payment, checkout, dan incoming order serta detail itu bagian dari sistem. Nah, customer ini adalah use case atau user yang kita maksud, dan aplikasi adalah pihak pengembang atau kita atau teman-teman nih, aplikator sebagai pihak pengembang, dan tenan adalah salah satu mitra kita. Nah, kita bisa melihat dari diagram ini kita memiliki hubungan dengan customer dan tenan. Nah, salah satunya pada tenan itu pada checkout, incoming order, dan order detail. Nah, kita sebagai aplikator membantu buat tenan dan customer mendapatkan pelayanan yang maksimal pada proyek kita ini atau pengembangan inovasi kita, seperti itu. Berikut adalah deskripsi dari use case. Yang pertama login. Untuk aktornya sendiri yaitu mahasiswa PPNS. Prakondisi user sudah mendaftar dengan akun pribadi pada website. Alur utama, pengguna masuk ke dalam web menggunakan email dan password. Lalu yang kedua, data pengguna terverifikasi. Alur ketiga A, akun tidak terverifikasi. Sistem menampilkan akun tidak tersedia. Pasca kondisi, akun terverifikasi oleh aplikator. Lalu untuk yang kedua, find spot. Untuk aktor utamanya yaitu customer dan tenan. Untuk prakondisinya, pengguna sudah memiliki akun yang terdaftar. Untuk alur utamanya yang pertama, pengguna masuk ke dalam beranda profil. Yang kedua, pengguna memilih find spot. Alur alternatifnya yaitu disconnect, jaringan terputus, login ulang. Untuk pasca kondisinya, pengguna berhasil masuk dan profilnya tersimpan dalam sistem. Lalu untuk use case yang ketiga, order. Aktor utamanya customer, prakondisi pengguna telah memilih tenan dan tempat. Alur utamanya pengguna memilih makanan atau minuman dari tenan dan melakukan pemesanan. Yang kedua, pengguna memilih metode pembayaran. Untuk alur alternatifnya, menu yang diinginkan habis. Sistem menampilkan pesanan belum tersedia. Untuk pasca kondisinya, pesanan tercatat dalam sistem untuk dikonfirmasi. Lalu untuk use case yang keempat, payment. Untuk aktor utamanya customer dan aplikasi. Untuk prakondisinya, pesanan sudah dikonfirmasi. Alur utamanya, pengguna melakukan pembayaran non-tunai melalui aplikasi. Lalu yang kedua, pengguna menerima notif pesanan telah dikonfirmasi. Untuk alur alternatifnya, pembayaran gagal. Sistem menampilkan saldo tidak mencukupi.
Untuk pasca kondisinya pembayaran berhasil dan status pesanan diperbarui menjadi dibayar. Untuk use case yang kelima yaitu order detail. Untuk aktornya tenan, prakondisi pesanan telah diterima tenan. Untuk alur utamanya, tenan melihat detail pesanan pelanggan untuk disiapkan. Lalu yang kedua, tenan menerima konfirmasi notif pembayaran. Untuk alur alternatifnya, yaitu pesanan habis, pengembalian dana. Pasca kondisinya, tenan dapat menyiapkan pesanan sesuai detail. Untuk use case yang keenam, yaitu check out. Aktor utamanya customer. Untuk prakondisinya, pesanan telah diterima oleh customer. Untuk alur utamanya, yang pertama pengguna menyelesaikan pesanan setelah makanan diterima. Lalu yang kedua, pengguna telah melihat daftar riwayat pesanan sebelumnya. Untuk alur alternatifnya, pengguna melupa menyelesaikan transaksi. Sistem akan menampilkan pesan-pesanan selesai. Pasca kondisinya, pesanan ditandai selesai di sistem. Untuk selanjutnya itu robustness diagram, yang mana pada use case pertama atau use case login bisa kita lihat nih. Ya, untuk yang pertama kan otomatis customer kita yaitu mahasiswa PPNS. Ya, untuk customer kita arahkan pada login halaman, yang mana nantinya dari customer mengisi username sama password. Nah, selanjutnya akan diverifikasi nih sama aplikator atau sistem. Jika akun tersedia, maka akan diarahkan ke akun yang tersedia. Namun jika tidak, sistem akan menampilkan akun tidak tersedia dan diarahkan lagi ke daftar akun. Seperti itu ya. Selanjutnya pada use case find spot, ya lanjutan dari yang tadi, yang mana ketika kita udah login ke akun kita akan berada di beranda halaman. Yang mana setelah kita di beranda halaman, kita akan mengklik dari find spot, yaitu untuk menentukan tempat makan kita. Nah, setelah kita menentukan tempat makan, nanti akan nih tersedia tempat-tempat yang kosong tuh apa aja, di mana, sampai jam berapa, seperti itu. Namun jika menampilkan pesan disconnect, nah kita kembali ke halaman login lagi. Namun jika keadaan ketika find spot itu penuh, maka dari sistem akan menampilkan pesan tempat tidak tersedia, atau bisa kita sebut penuh, seperti itu. Ya, selanjutnya robustness yang ketiga yaitu order. Setelah mahasiswa PPNS mendapatkan tempat nih, nanti kita diarahkan untuk ke menu makanan yang kita sediakan. Jadi nanti menu makanan tuh banyak banget, dari berbagai tenan kita satukan dalam satu halaman, dalam satu bentuk menu. Nanti dari customer dapat menentukan nih mau membeli makanan apa, minuman apa, cemilan apa itu. Nah, ketika makanan atau minuman yang kita pilih tersedia, langsung kita arahkan dari customer untuk metode pembayaran. Namun jika pesanan tidak tersedia atau habis, dari sistem akan menampilkan pesan tersebut. Jadi customer nanti bisa mungkin mencari alternatif lain lah untuk pesanan yang mereka inginkan. Jika pesanan tersebut habis atau sedang tenannya sedang tutup, seperti itu. Yang selanjutnya pada use case payment, otomatis setelah kita memesan makanan kan otomatis kita membayar nih. Nah, kita itu menerapkan hanya metode pembayaran non tunai. Jadi kita itu tidak menggunakan secara cash, kita hanya memfokuskan pada pembayaran non tunai. Nah, setelah pembayaran dilakukan, nanti ada pembayaran dikonfirmasi, yang mana melibatkan antara customer sama tenan. Jadi notif pembayaran dikonfirmasi nanti akan terkirim ke dua pihak, yaitu tenan dan customer.
Namun jika sistem menampilkan saldo tidak mencukupi, berarti nanti dari customer diingatkan menggunakan pesan dan memilih metode pembayaran yang lain. Maksudnya apa? Mungkin menggunakan akun yang lain atau menggunakan e-wallet yang lain seperti itu. Atau melakukan top up terlebih dahulu juga bisa. Ya, selanjutnya pada use case order detail ya. Setelah pesanan dikonfirmasi dan juga pembayaran telah dilakukan, nanti akan ada notif pembayaran pada kedua belah pihak seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sebagai bentuk pelayanan kita ke customer, bahwasanya kita telah membayar nih. Terus gimana Mas kalau kita melihat dari status pesanan kita, apakah sudah dimasak atau masih menunggu antrian dan sebagainya. Sebagai bentuk pelayanan kita sediakan yaitu untuk tool yaitu detail pesanan. Jadi setelah nanti pembayaran nanti ditampilkan yaitu detail pesanan kita nih. Ada kisaran berapa menit jadinya atau antrian ke berapa untuk makanan kita. Jadi kita sebagai customer tuh benar-benar tahu terkait pesanan kita. Namun jika menampilkan pesanan habis, ternyata dari tenan lupa nih ngubah nih bahwasanya untuk makanan ini telah habis, namun dari tenan lupa mengubah opsinya. Kita sebagai aplikator juga menyediakan dana untuk pengembalian. Jadi teman-teman customer nggak perlu khawatir nih, loh aku udah terlanjur bayar nih Mas. Terus gimana kalau pesanannya habis? Gak? Kita akan melakukan refund untuk customer, yaitu pengembalian dana. Jadi teman-teman nih, jika pesanan habis dari tenan lupa melakukan update terkait makanannya, nanti direfund untuk uangnya tersebut. Ya, terakhir, ya ini di bagian use case take out, yang mana setelah kita tahu nih detail pesanan, nah terus dari tenan kan otomatis terima pesanan dan yang mana nanti ada notif konfirmasi selesai. Nah, konfirmasi selesai itu dilakukan ketika kapan, Mas? Ketika dari customer sudah menerima makanan. Jadi dari teman-teman nanti Kak, ini Mas makanannya sudah selesai. Kita wajib untuk melakukan konfirmasi selesai. Karena apa? Itu karena sebagai bukti bahwasanya tenan telah melakukan pekerjaannya sesuai waktunya, sesuai job desk-nya. Namun jika teman-teman lupa nih, aku lupa konfirmasi. Nah, dari sistem nanti menampilkan kembali untuk konfirmasinya. Namun untuk beberapa saat tidak dilakukan klik atau enggak dipencet, dari sistem menganggapnya untuk pesanan telah selesai. Seperti itu. Berikut adalah dari keterangan robustness diagram yang kita gunakan tadi, yang mana pada gambar kotak yang ada garis-garis nih, kayak garis-garis putus, itu namanya lifeline, yang mana itu menunjukkan objek entity antar muka yang saling berinteraksi. Jadi dari sistem kita itu saling berhubungan. Nah, selanjutnya aktornya siapa aja sih? Aktornya itu ada mahasiswa PPNS, tenan, dan sistemnya sendiri. Ya, digunakan untuk menggambarkan user atau pengguna. Nah, di sini sistem itu aplikator, maksudnya bukan bagian dari tenan atau bagian dari customer, namun kita sebagai aplikator. Nah, selanjutnya yaitu message, yaitu spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Ya, seperti yang saya jelaskan yang tadi terkait apa aja sih yang terjadi pada sistem ini, sistem itu. Nah, itu digunakan ada message atau yang menampilkan pesan lah secara bahasanya itu. Ya, selanjutnya boundary, yaitu digunakan untuk menggambarkan sebuah form. Ya, seperti aku bilang yang tadi, form atau halaman login itu dari boundary. Nah, selanjutnya yaitu control class, yang digunakan untuk menghubungkan boundary dengan tabel. Ya, seperti yang tadi, di papan login atau beranda login nanti akan berada di boundary.
Ya, terakhir yaitu entity class yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Use case login. Pertama, kontrol memasukkan username dan password. Selanjutnya adalah submit username. Kemudian untuk entity-nya username dan password. Dan boundary-nya adalah halaman login page. Kemudian klik tombol submit, memvalidasi username dan password. Kemudian validasi cek data username untuk boundary-nya form login. Kemudian redirect, warning username dan password tidak cocok. Kemudian menampilkan error, show error, halaman dashboard, dan dashboard page. Selanjutnya adalah melihat ketersediaan tempat, use controller, kemudian submit, yaitu pemilihan tempat, kemudian username dan password, data username, user, kemudian untuk boundary, halaman find support, memvalidasi find page. Kemudian klik tombol, memvalidasi pilihan tempat, validasi cek, warning tempat penuh. Kemudian redirect, kemudian menampilkan error, show error, halaman dashboard page. Kemudian melihat menu yang tersedia, use controller, submit makanan atau minuman, makanan dan minuman, kemudian halaman menu, form pemilihan, kemudian klik tombol pilih dan memvalidasi makanan atau minuman, kemudian validasi cek, kemudian warning makanan atau minuman tidak tersedia, kemudian redirect, halaman menu, dashboard page, kemudian menampilkan error, show error, yes payment, kemudian memilih metode pembayaran, submit metode pembayaran, username dan password e-wallet, data username. Selanjutnya adalah halaman pembayaran, form payment method. Kemudian klik tombol submit, memvalidasi metode pembayaran, validasi cek, kemudian warning payment method failed. Selanjutnya redirect, halaman payment, dan menampilkan error, show error. Kemudian memilih metode pembayaran, use control, submit order data detail, kemudian makanan dan minuman. Selanjutnya adalah halaman menu dan form menu. Kemudian klik tombol submit, memvalidasi metode menu yang dipesan, kemudian validasi cek, dan menu tidak dapat ditemukan. Use case checkout, memilih metode pembayaran, use controller, kemudian submit checkout, halaman beranda, form detail menu. Kemudian klik tombol submit, memvalidasi metode pembayaran, validasi cek, warning checkout file, redirect, menampilkan error, show error. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama pemaparan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.